warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mat Edu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi, yaitu relasi sudut A dengan sudut 90 min A. Di sini saya punya sudut A segitiga OPQ. OPQ membentuk sudut alfa, ini sudut alfanya. Kemudian saya cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, dicerminkan terhadap Y sama dengan X, sehingga di sini pun akan terbentuk sudut alfa besarnya sama, sehingga nanti ini besarnya adalah sudut 90 min A. Ini bisa saya tuliskan besarnya sudut 90 min A. Ya, besar sudut yang besar ini besarnya adalah 90 min A, karena besar sudut siku-siku itu ada 90 derajat dikurangi A di sini, maka 90 min A. Oke. Untuk sudut 90 min A kita punya segitiga O, P aksen, Q aksen. Ini Q aksen. OP aksen karena ini lingkaran satuan, boleh saya tuliskan misalkan di sini adalah R. Kemudian OQ, panjang OQ itu berarti X, panjang X, dan P aksen Q aksen itu sepanjang Y. Sehingga nanti kita punya begitupun nanti pada saat ini pada segitiga OPQ. OQ berarti itu adalah X, kemudian PQ-nya itu adalah Y, dan OP itu adalah R. Oke, langsung saja lihat segitiga OP aksen Q aksen. O P aksen Q aksen, berarti ini OP aksen Q aksen ya. Lihat segitiga OP aksen Q aksen, kita punya sin 90 min A karena sudutnya 90 min A sama dengan sin itu perbandingannya adalah depan miring. Sin depan miring, depannya berarti P aksen Q aksen. P aksen Q aksen ini sepanjang P aksen Q aksen ini kan panjangnya sama saja dengan panjang OQ, yaitu sebanyak X. Ini bukan, ini X, berarti yang ini OQ aksennya adalah Y. Sehingga sin 90 min A berarti sin itu depan miring, depannya adalah P aksen Q aksen, berarti P aksen Q aksen per miringnya adalah OP aksen. OP aksen P aksen Q aksen itu adalah X per OP aksen itu adalah R. Perbandingan X per R kita buat dulu di sini. Lihat segitiga OPQ, kita punya perbandingan trigonometrinya sin A sama dengan sin A, berarti depan miring, berarti PQ per OP sama dengan Y per R. Kemudian cos A samping miring, sampingnya berarti OQ per OP sama dengan X per R, dan tangan A, tangan itu desa, berarti PQ per OQ. PQ per OQ sama dengan Y per X. Oke,
kita di sini tadi untuk sin 90 min A memperoleh perbandingannya X per R. X per R pada segitiga OPQ, X per R itu sama saja dengan cos A. Sehingga di sini kita bisa tuliskan sama dengan cos A. Kalau cos 90 min A berarti sama dengan, kita lihat sudutnya yang 90 min A. 90 min A berarti yang besar, cos samping miring. Sampingnya adalah OQ aksen, miringnya adalah OP aksen. Berarti OQ aksen per OP aksen sama dengan OQ aksen itu adalah panjangnya sepanjang Y per OP aksen panjangnya adalah R. Y per R berarti sama saja dengan sin A. Kemudian cos berarti tangan, sekarang tangan 90 min A itu sama dengan tangan 90 min A. Tan itu desa, depan samping. Berarti P aksen Q aksen perbandingannya adalah P aksen Q aksen per O Q aksen. Berarti sama dengan P aksen Q aksen itu panjangnya X dan O Q aksen itu panjangnya Y. Ini bisa kita ubah berarti sama dengan 1 per Y per X, atau bisa kita bagi sama dengan 1 per Y per X. Y per X itu adalah tangan A, berarti 1 per tan A, atau bisa kita tuliskan sama dengan kotan A. Kotangan A. Di sini bisa kita simpulkan bahwa sin 90 min A itu berelasi dengan cos A, kemudian kalau cos 90 min A itu berelasi dengan sin A, dan tangan 90 min A itu berelasi dengan kotan A. Lanjut, relasi sudut A dengan sudut 90 plus A. Sudut 90 plus A itu adalah sudut di kuadran kedua. Jadi selain kuadran kedua itu selain dinyatakan sebagai 180 min A, juga bisa dinyatakan sebagai 90 plus A. Dengan cara yang sama seperti pada saat yang pertama tadi di kuadran 1, 90 min A, kita peroleh perbandingan trigonometrinya sin 90 plus A itu sama dengan cos A, karena di kuadran kedua sin itu bernilai positif. Kemudian cos 90 plus A itu sama dengan min sin A, dan tangan 90 plus A sama dengan min kotangan A. Ingat, di kuadran kedua hanya sin yang bernilai positif, yang lainnya bernilai negatif. Untuk sekan, kosekan, kotangan menyesuaikan. Kalau di kuadran ketiga, relasi sudut A dengan sudut, kalau kuadran ketiga berarti selain sebagai 180 plus A bisa kita nyatakan sebagai 270 min A. 270 min A ini berarti sudut di kuadran ketiga.
bisa dinyatakan sebagai 180 plus A, bisa 270 min A. Perbandingan trigonometrinya dengan cara yang sama nanti akan kita peroleh sin 270 min A itu akan sama dengan, ingat sin di kuadran ketiga negatif berarti min, kalau sin berarti jadi cos A, kemudian cos 270 min A berarti akan menjadi cos kuadran ketiga juga negatif berarti min sin A, dan tangan 270 min A berarti akan menjadi kotangan A, karena di kuadran ketiga hanya tangan yang bernilai positif. Selanjutnya di kuadran keempat berarti relasi sudut A dengan sudut kuadran keempat bisa dinyatakan sebagai 360 min A, juga bisa dinyatakan 270 plus A, sehingga nanti kita punya kuadran keempat jadi bisa dinyatakan 360 min A, bisa dinyatakan 270 plus A. Perbandingan trigonometrinya sama, dengan cara yang serupa nanti akan diperoleh 270 plus A sama dengan kuadran keempat sin bernilai negatif berarti min cos A, kemudian cos 270 plus A, ingat cos kuadran keempat berarti positif akan sama dengan sin A, dan tangan 270 plus A berarti itu akan sama dengan min kotangan A. Itu untuk relasi sudut yang berelasi, perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut yang berelasi. Sehingga di sini bisa kita rangkum, kita bisa buat rangkuman untuk memudahkan kita dalam mengingat. Buat rangkuman di sini, kalau kuadran 1 jika sudutnya dinyatakan sebagai alfa saja, berarti perbandingan trigonometrinya di sini tetap. Perbandingan trigonometrinya tetap. Tapi kalau dinyatakan sebagai 90 min alfa, ini nanti akan berubah. Sin menjadi cos, cos menjadi sin, kemudian tangan menjadi kotangan. Tuh. Kuadran kedua, untuk yang di kuadran kedua, jika dinyatakan sebagai 180 min alfa, ini perbandingan trigonometrinya tetap. Tapi kalau dinyatakan sebagai 90 plus alfa, ini berubah. Kalau 90 plus alfa berarti berubah. Sin menjadi cos, cos menjadi sin, tangan menjadi kotangan. Nanti untuk positif negatif itu mengikuti. Ingat kuadran 1 semua bernilai positif, kuadran kedua hanya sin yang positif, kuadran ketiga kalau dinyatakan sebagai 180 plus alfa, berarti ini perbandingan trigonometrinya tetap. Sin tetap menjadi sin, cos tetap menjadi cos, dan tangan tetap menjadi tangan, begitu seterusnya. Tapi kalau dinyatakan sebagai 270 min alfa, ini perbandingan trigonometrinya berubah, sin menjadi cos, cos menjadi sin, tangan menjadi kotangan. Plus minus mengikuti aturan seperti biasa. Kuadran ketiga berarti tangan yang bernilai negatif. Kalau kuadran keempat pun sama. Jika dinyatakan 360 min alfa sudutnya, ini perbandingan trigonometrinya tetap. Tapi kalau dinyatakan sebagai 270 plus alfa, ini perbandingan trigonometrinya berubah.
berubah sin menjadi cos, cos menjadi sin, dan tangan menjadi kotangan. Ingat, kuadran keempat berarti cos yang bernilai positif, selain itu bernilai negatif. Oke, sekian dulu pembahasan tentang nilai-nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut yang berelasi. Untuk yang sudutnya perbandingan trigonometrinya tetap jika sudutnya alfa, 180 min alfa, 180 plus alfa, dan 360 min alfa. Kemudian perbandingan trigonometri akan berubah jika sudutnya 90 min alfa, 90 plus alfa, 270 min alfa, 270 plus alfa. Kalau 90 dan 270, berarti ini nanti perbandingan trigonometrinya berubah, sin menjadi cos, cos menjadi sin, tangan menjadi kotangan. Untuk plus minus kita menyesuaikan dia di kuadran berapa. Kalau kuadran 1 berarti semuanya bernilai positif. Kalau kuadran 2 hanya sin yang bernilai positif. Kuadran 3 berarti hanya tangan yang bernilai positif. Dan kuadran 4 hanya cos yang bernilai positif, cos dan sekan. Oke, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.